Kemudian apalagi ya, bagian-bagian dari konstruksi dari overhead crane ya. Jadi beban-beban itu sudah dihitung sedemikian rupa ya, sehingga dia bisa mencantumkan kemampuan angkatnya 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton dan seterusnya. Ya sudah dihitung sama pembuatnya, perancangnya. Boom. Bentangan horizontal yang digunakan untuk rel jalannya troli ya. Bentangan horizontal jeep crane ya, jeep crane untuk berjalannya troli. Berarti apa? Girder ya kan? Istilahnya banyak dibedain. Limit switch sama yang membatasi power drive mesin udah ya tadi. Jadi dia akan menghentikan secara otomatis ketika tombol nggak ditekan. Bracket center jarak antara dua dinding, mounting, wall mounting. Artinya apa? Dua dinding tempat dudukan ya, tempat bergeraknya girder ya, ujung apa utara selatan. Yaitu bentangannya. Namanya bracket center. Kemudian capacity berarti dapat diangkat dengan yang dibilang SWL ya. Ya, SWL safety working load. Desain faktor, suatu faktor menentukan kekuatan manufaktur. Ya, desain defleksi faktor artinya apa? Ya, semua material yang dibuat untuk membuat suatu traktor overhead crane yaitu memiliki faktor ya, faktor manufaktur DF cap kali 1,4 atau cap 1,15. Desain defleksi faktornya. Defleksi faktor sama kekuatan manufaktur. Nah, ini artinya besi-besi yang digunakan untuk konstruksinya merupakan besi-besi pilihan, mengikuti standar keselamatan ya, seperti itu. Defleksi adalah lenturan terjadi pada jeep antara terbani dengan tidak terbani. Artinya apa? Ketika dia berbeban, maka dia akan defleksi. Cuman nggak kelihatan sama kita. Jadi defleksi itu lenturan. Ya, namanya posisinya ya membentang. Pasti dia punya defleksi karena beban. Khususnya pada saat di beban angkat maksimum seperti itu. Kemudian head under boom atau hub ya, head under yaitu apa? Jarak yang dihitung dari lantai kerja ke bawah ya, boom crane ya ke bawah. Jadi jaraknya, jadi berapa tingginya itu? Posisi daripada bukan dari troli ya, tapi dari bentangan girder sampai ke bawah. Sampai ke bawah ke lantai. Kemudian overhead ya, jarak titik tertinggi pada jeep crane. Ya. Ya kalau ada pakai jeep ya. Jadi jarak tertinggi titik tertinggi pada jeep crane. Ya, berarti artinya apa? Jadi ketika dia membawa beban jarak jeep crane itu pada saat diinstal sama dengan tadi. Ya, yaitu jarak dari ujung jeep sampai ke tanah. Di posisi ketinggian daripada jeep terinstal, terpasang. Overturning moment, ya artinya apa? Gaya maksimum yang ditanggung oleh struktur pendukung terjadi pada saat beban diposisikan terjauh dari dinding di bagian ujung boom. Ya, berarti artinya apa? Ini berlaku untuk jeep boom, ya bukan overhead crane yang tipenya single girder atau double girder. Jadi ini adalah istilah-istilah keseluruhan untuk semua overhead crane. Tipe-tipe dari overhead crane. Jadi nggak semuanya ada di ya yang model single girder atau double girder. Seperti itu. Jarak dari titik pivot ke ujung boom, ya pivot. Ya kalau dia ngengsel kan, ya kan, bisa muter, ada pivotnya berarti ujungnya tuh, ya. Yang bikin dia bergerak sampai ke ujung jeep, ya span. Ini berlaku untuk boom jeep boom. Oke, misalnya jarak masih mendapat dijangkau oleh troli. Ya, dari mulai pangkal sampai ke ujungnya. Ya, itu yang dibilang jarak stopper troli ya atau walking span dari boom jeep. Braking device arm sebuah sistem yang memungkinkan pengaturan putaran arm. Jadi arm itu bisa berputar karena jeep ya, dia bisa swing ya, bisa swing. Kemudian rotating arm yang dapat berputar mengelilingi porosnya. Ya, sendiri baik pada bearing maupun pada support girder. Artinya apa? Rotating arm tadi ya sama. Tadi braking device itu maksimum ya, dia bisa bergerak sehingga dia berhenti, kalau rotatnya dia berputar. Ya, dia bisa berputar menipos. Namanya dia sedang melakukan rotating arm seperti itu. Pekerjaannya sedang rotating arm.
Ya, tadi jim yang wall, yang wall boom jib, ya, yang nempel di dinding. Ini yang wall crane tadi, yang diomongin ini wall crane yang tadi nih ya. Ini yang diomongin wall crane. Ya. Jadi crane yang cuman bisa bergerak di posisi terbatas. Pada area terbatas. Ya, seperti ini. Ya, jadi mekanisme swingnya berputar bisa pakai apa? Bisa pakai mesin atau motor listrik, bisa juga pakai tali. Ini pakai tali nih nanti motornya. Ya. Ya, berarti dia ada sumbunya di sini yang bikin dia swing. Ya, Anda lihatnya 2 ton. Ya. Seperti itu. Namanya standing jib cranes. Oke. Oke, sudah kita bahas ini wall crane. Nah, ini yang gantry crane, ini gantry cranes. Anda lihat nih. Nah, ini yang dibilang RTG. Ya, khusus hanya buat kontainer. Ya, ini RTG ada di pelabuhan. Orang bilang Tenggo, ya. Orang bilangnya Tenggo. Padahal RTG, apa RTG? Rubber tire. Ini rubber tire. Gantry, ini gantrynya. Ini gantrynya. Makanya dibilang rubber tire gantry. Nah, ini operatornya. Ngikutin bergantung bersama troli. Ini lihat. Ini namanya spreader. Attachment-nya namanya spreader. Ya, nanti ujung-ujungnya ada twisting lock pada untuk mengikat ya lubang-lubang yang ada di sudut kontainernya. Ya, ini bisa di sliding, ukurannya mengikuti ukuran kontainer. Bisa 20 feet, bisa 40 feet. 2 pilihan itu yang umum terdapat pada kontainer. Ya, nanti di sistem hoist-nya lihat ada berapa kabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berapa seling coba ya kan? Berapa gulungan? Ya, tujuannya apa? Untuk mempermudah, mengentengkan. Ya, biar apa kemampuan kabelnya cukup pakai yang kecil, tapi kemampuan beratnya ya bisa mumpuni. Ini berapa ton kemampuan ini? Ini bisa 45 ton, ya. Ya, ini buat yang kontainer isi umumnya. Karena yang kosong-kosong biasanya menggunakan ya side loader. Ya, menggunakan side loader yang buat kosong kontainer. Kalau yang isi selain pakai ini bisa reach stacker. Ya, seperti forklift seperti itu. Ya, ini dia. Ini ada di pelabuhan. Dia bisa manuver nih bos bannya nih. Ya, bedanya dengan gantry tadi, kalau gantry pakai rel. Ya, bannya pakai rel. Ya, kalau ini enggak. Ini ban benar kayak mobil, ya. Dia bisa bergerak, bisa belok, tapi beloknya cuma 90 derajat, ya. Enggak ada lagi. Dia bisa belok di 90 derajat untuk mindahin posisi ya RTG-nya ini, rubber tire gantry ini. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini contoh. Oke, nanti dia bisa menggunakan sumber listrik di pelabuhan, bisa juga menggunakan engine. Ya, nanti ada engine-nya di sini, ini engine nih. Ya. Engine-nya gerakin apa, Pak? Engine-nya gerakin apa? Genset, ya. Gerakin, dia menghasilkan genset. Nah, genset itulah yang dipakai sebagai sumber arus listrik buat kerja mekanisme motor-motor yang ada di sini. Ini motor semua, Bos. Ya, ini motor. Ya. Ini juga motor. Yang nggak motor, steeringnya pakai hidrolik nanti, ya. Steeringnya buat belok 90 derajat dia pakai hidrolik seperti itu. Oke ya. Ini ada di pelabuhan, hampir semua pelabuhan ada sedunia ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini yang komponen overhead crane. Ya, kita lihat. Nah, ini berapa gulungan? 4 gulungan. Ya, 2 puli. Nih, winch-nya. Ya, nanti ini ada motornya. Ini gearbox-nya, Bos. Ini gearbox-nya. Buat apa? Mereduksi putaran motor. Misalnya motornya berapa? 100 RPM. 100 putaran per menit. Dikurangi. Direduksi tinggal ya berapa RPM kebutuhan winch pada saat gulung. Ya. Ya, dia dikurangi putaran tapi tenaganya diperbesar. Sehingga mudah ngegulungnya. Seperti itu. Nah, ini dia. Kalau Anda mau lihat
detail bagian-bagian dari sebuah overhead crane, tapi ini adalah double girder. Sama aja ya, double girder, single girder, ya nanti hubungannya dengan kaitannya dengan kemampuan angkatnya. Double girder pasti bisa ngangkat yang lebih berat dibandingkan single girder. Nah, bagian-bagiannya kita mulai dari troli ya. Ini troli. Ada hook block, ada wire rope ya, ada wire rope. Ini buat motor penggerak troli bergerak utara selatan. Ya. Ini dia ada motor troli ya, biasanya kanan kiri ya. Bukan hanya satu aja tapi dua kanan kiri biar putarannya seimbang. Ya, nanti ada gearbox. Ya, dari gearbox baru dia muterin roda yang menyebabkan si troli bisa bergeser utara selatan. Ya. Terus apa lagi di troli? Ya, ada drum nih. Ini drum buat apa? Ya, gulungan, winch, ngegulung rope nih rope-nya. Sehingga hook bisa naik, hoist turun. Nah, nanti ada motornya lagi penggerak, ya kan? Tapi lewat gearbox juga. Ya, baru dia muterin drum atau winch. Nanti ada stopper dan sebagainya, ada brake, ada limiting switch dan sebagainya di sistem penggerak motor. Ya, yang dibilangnya hoist, ya hoist drum, hoist. Oke. Kemudian yang lainnya bagian relnya ini, runway beamnya, ya, ini namanya runway beam. Ini beam, ya. Ini runway beam. Jalur tempat bergeraknya girder ke timur dan barat atau sebaliknya. Ini penggeraknya. Bridge drive. Ya, ini end track-nya. Ya, end track dam, bumper. Bagian terakhir ya daripada girder. Jadi girder ini ditempel jadi satu pada end track. Nanti ada motornya yang bikin dia bergeser naik barat timur atau timur barat. Ini ada bumper. Jadi kalau dia nanti mentok ke posisi barat ya, misalnya geser, nah itu nanti nih stoppernya ini. Jadi jangan sampai nanti besi ketemu besi. Ya, seperti itu. Nah, ini rodanya ya, idler, ya, wheel. Ada dua. Ya, di sebelah sini satu, di sebelah sini satu. Nanti ada dua. Oke, ya. Ini end track. Kemudian ada lagi bagian girder dan girder. Di girder ada apa-apa, ada apa aja, ya. Ini dia. Ada apa? Pendant fasten. Ini kabel, maksudnya kabel remote control. Ya, nanti ada relnya dia. Sehingga dia bisa bergeser, ya, ngikutin apa ini? Ya, troli, ya kan? Ada pendant track, nih pendant tracknya. Ya, dia bisa bergeser. Oke, troli connected truck itu berarti kabelnya. Ya, seperti itu. Kemudian ya bukan kabelnya tapi jalur di jalannya kabel ya gitu ya. Kemudian ada pendant atau remote control. Ini kabelnya, ini fasten troli ya. Kabel buat trolinya nanti. Dia ikut bergeser-geser. Yang ini sama idler, bridge rail, tempat bergerak troli, namanya bridge rail. Ini stoppernya ya. Troli and stop. Nah, kita lihat lebih detail ya untuk bagian-bagian masing-masing. Ini down stop konduktor ya. Oke. Kita bisa lihat sini. Kemudian single yang double girder, bridge, span jarak horizontal yang diukur dari antara runway ya. Center antara runway. Ini span. Jarak dari sini kemari. Ya. Ujung rel end track ke end track yang satunya.
entrak utara, entrak selatan atau sebaliknya. Ini namanya span. Ya. Oke, girder juga sama. Ini span. Oke, kita teruskan. Bagian-bagian dari komponen overhead crane adalah yang dibilang skid roller. Geser. Ini rollernya nih. Ini skid roller. Yang menyebabkan ya, girder atau end track. Ya, ini end track ini kan end track namanya. Dia bisa bergeser ke railway-nya. Kiri, kanan, kanan, kiri, utara, barat, timur, timur, barat. Ya. Ini yang dibilang skid roller. Ini juga ada skid rollernya pasti yang nggak kelihatan. Oke. Ya. Yang dibilang end track. Karena dia single girder, ya kan? Kemudian trolley, ini trolley. Ini trolley. Ya, ini trolley. Ini trolley. Kita lihat bagian-bagian. Nah, ini kapasitas angkat tercantum ya 10 ton di bloknya juga. Di girdernya ada tulisan ya. Syaratnya crane 10 ton. Hooknya juga harus 10 ton. Oke, kita teruskan. Ya. Oke, ini lihat ya, ini full-nya. Rippingnya ada berapa coba? Ada 8 ripping ini. 2 ya. 8 ripping. Ini hooknya bisa muter ya kan. Ini penguncinya. Ini runway. Yang tadi Pak bilang runway, tempat gerakan ya, tempat dudukan dan bergeraknya dari entrak ya. Entrak itu ujung girder ya, ujung girder atau crane bridge bilangnya, jalannya crane untuk posisi barat timur atau sebaliknya. Nih entrak, nah, ini entrak, ini entrak. Kemudian runway stop crane. Ya, dia ada sistem stop. Ini sistem brake nanti namanya ya. Ini brake. Nah, ini dia. Rodanya ya. Yang bergerak menyusuri runway. Nah, ini stoppernya. Jadi enggak, ini bumper namanya. Ini enggak ketemu. Enggak besi ketemu besi. Ya, tapi ketemu ya sistem stopper yang terbuat dari karet, ini karet. Ya. Jangan sampai nanti kita bawa perjalanan jeger ya. Seperti namanya bumper pad ya, ini namanya bumper pad. Bridge bumper memiliki kemampuan untuk menghentikan girder ya pada kedua sisinya sebesar persen kecepatan normal. Ya, jadi bisa mereduksi ya sebanyak 20% dari kecepatan normal. Seperti itu. Kemudian ya, ini lihat. Ini yang ada di troli ya. Troli bumper. Tadi girder bumper. Sekarang troli bumper. Dimiliki buat stopper gerakan troli. Yang bawahnya namanya carriage bumper, sama aja. Atas ada, bawah juga ada. Mengantisipasi jangan sampai ada tubrukan, ya kan, tanpa terlebih dahulu di reduce putarannya, dikurangi putarannya. Nah ini sistem brake nanti, ini sistem brake. Nah ini yang dibilang guard pada runway.
Jangan sampai dia keluar lintasan, ya. Jadi seolah dia jadi stopper. Ya, ngantuk bener ya. Iya ya Allah. Hari udah makan kenyang, udah sholat ya kan. Mau apa lagi jangan. Kopi dulu. Emang kopi kalau bukan espresso nggak pengaruh ke mata, bos ya. Ya. Kopinya kopi itu instan, ya kan? Udah ada gulanya, campurannya jagung, ya kan? Mungkin ubi kali ya, ubi gerus, baru kopinya masih sedikit. Tapi kalau espresso, Bapak udah jajalin kopi yang paling keras itu, ya menurut Pak Ahmad itu kopi Toraja, ya. Itu kopi Toraja luar biasa itu, bos ya. Jadi gini-gini Pak Ahmad pernah punya kafe, ya bos ya. Ya pernah punya kafe dekat rumah. Pak Ahmad kebetulan ada ya warung 4 petak. Alhamdulillah ya. Ada warung 4 petak, ya 3 petak dipakai buat kafe. Ya. Baristanya itu kerja pindah, bos ya. Memang gajinya nggak sempat OMR. Pak Ahmad cuma ngegaji 2.800.000 sebulan ke baristanya. Tapi bonus beda, bonus penjualan. Sama uang makan beda. Namanya anak-anak ya kan. Itu udah. Padahal pelanggannya udah banyak, bos. Ya, tapi ya itulah rezeki manusia. Anaknya kerja, ya kuliah ongkoh, ya sudah. Sekarang nganggur anaknya. Udah, males kita. Ya, padahal cucu sendiri. Jadi cucunya kakaknya isi Pak Ahmad yang paling tua. Cucunya. Jadi manggil Pak Ahmad itu engkong dia. Pong, dari zamannya kecil itu masih baru bisa jalan ya, sampai sekarang. Sampai anak sekarang udah semester 5 mungkin ya kuliahnya. Seperti itu. Ya, jadi seperti itulah hidup. Ya, tetap semangat tapi ya, alhamdulillah. Minta sama Allah sehat, panjang umur dan rezeki. Ya, kalau kata Pak Ahmad bisa ngajar terus. Pak Ahmad bisa ngajar terus. Ya, kalau Pak Ahmad bisa ngajar terus berarti Pak Ahmad sehat dan panjang umur. Ya, amin ya Rabbal. Oke guys, ya ini guardnya nih, biar enggak dia keluar jalur, ya jalur rel, ya seperti itu. Nah ini dia rodanya ya, jadi mekanisme steam brake. Nah ini rail sweep, nih, ini rail sweep. Tempat dudukan troli, ya ini dia troli. Sebelah kiri, sebelah kanan, troli kanan ini kiri. Ya, ini merupakan namanya rail sweep. Oke, ya. Ini sama juga, ada bumpernya juga ya sama. Ini atas bawah, ini carrier bumpernya yang bawah. Jadi pada saat dia nanti bergerak utara selatan, ya, yang belakang juga ada. Ya, ini ke arah utara misalnya, dia akan mereduce putaran sehingga nggak ada bentrokan secara kasar yang bisa merusak. Nah ini brake-nya lihat, ya kan? Tadi sudah tunjukin sama Ahmad. Ini ada di mana? Ayo Paman tanya sekarang. Mas Danang, ini kalau gambar ini brake-nya ada di mana nih? Posisinya di mana? Mana Pak? Ini brake posisinya ada di mana? Paman tanya. Jangan ngantuk. Ada di mana? Ayo. Di platnya Pak, itu ada apa namanya? Iya di mana? Iya posisinya di mana, sayangku? Di posisi di mana? Bebas saja. Ada yang tahu nggak? Mas Yudi. Ya sudah, Mas Danang di unmute. Di mana? Itu Pak ada elektrikalnya situ tuh. Kabel. Iya, Mama tahu itu kerja brake. Buat brake system. Ya, tapi posisinya ada di mana? Motornya kan, Pak? Motornya. Iya, understand. Motornya kan nggak kelihatan di samping sana, ya kan? Samping sana. Nah, iya, ini brake-nya. Yang Pak Ahmad tanya, ini ada di mana posisinya ini? Yang di samping atas, Pak.
Ini di mana ya Allah? Nggak bisa nunjuk, Pak. Di troli. Di troli, Di ya. ujung troli. Iya. Di ujung Di ujung troli. troli. Ya ini kan troli nih. Tadi yang Pak bilang. Ya. Carried bumpernya. Ini yang bagian atas bumpernya. Ya kan? Jadi di trolinya nih. Trolinya. Oke, makasih Mas Sudi. Mas Baik, Danang. Nah ini lagi kalau Pak tanya. Ini sama kan sistem brake juga. Ya, ada bumpernya juga nih. Ya, nah ini ada juga vibration damper ya kan. Ya, ini stoppernya. Ini ada stoppernya. Ya, sekarang saya tanya, Mas Sudarmadi ada di mana ini? Ada di mana dia? Ayo. Mas Sudarmadi ada di mana nih brake-nya ini? Nah, ini wheel-nya nih kan? Ini wheel-nya nih yang di brake. Ada di mana dia nih posisinya? Gambarnya nggak kelihatan saya ini. Serius? Iya, ini. Pakai HP ya? Iya, pakai HP saya, Mas. Pantesin. Ya udahlah, kalau gitu yang kelihatan aja Mas Dharma. Ada di mana nih? Ya Pak, brake-nya ada di ininya Pak, di antara bumper sama wheel-nya. Di antara, iya benar. Iya. Ya, posisinya di mana itu semuanya? Bumper, wheel, brake. Ada di mana? Di trolinya Pak. Di troli. Ampun lah gua dah. Ini troli nih, bro. Di troli nih, bro. Ini, ya kan? Ya, di girder. Ya, yang benar ya di end track-nya. Bagian ujung girder. Ya. Untuk apa? Ngebrek. Ya, posisi girder berjalan ke timur dan barat atau sebaliknya. Jadi Pak biar gampang. Jadi Pak bilang, kalau gerakan hoist kan ya vertikal naik turun. Gerakan troli utara selatan atau sebaliknya. Baru gerakan girder atau end track-nya itu adalah timur dan barat atau sebaliknya. Oke, thank you Mas Dharma ya. Jadi seperti itu. Oke, kita teruskan. Nanti tinggal begini, Pak, punya saya nggak kayak gitu, beda. Boleh, silakan ya. Ini kan salah satu produk dari Konkren. Jadi Pak Ahmad angkat Konkren. Yang pertama Pak Ahmad nggak tahu Anda punya overhead crane apa mereknya, kan Pak Ahmad nggak tahu. Ya, tetapi Pak Ahmad coba tampilkan yang punya Konkren 11-12 sama aja. Ya, atau bisa aja punya Anda lebih canggih teknologinya. Ya, Konkren kalah sama Anda. Punya Anda apa mereknya Mas Dharma? Apa? Hyundai. Kalau punya Mas Sudarmadi apa mereknya? Mas Sudarmadi? Lupa. Ya, kayak tadi kemarin ditanyain. Iya, mounting crane-nya apa? Mas Andi. Lupa Pak, nggak perhatiin. Ya. Kemudian Mas Sarman juga ditanya. Oh, Mas Sarman bisa jawab dia. Pakainya Tadano Pak, ya kan? Mounting crane-nya, ya kan? Inilah kelemahan Anda terkadang, ya kan? Ya, hari-hari digunakan tapi lupa, nggak tahu mereknya. Ya kayak Pak Ahmad punya mobil, itu lupa plat nomornya, ya kan? Nggak pernah perhatiin. Ya, dan plat nomornya berapa? Buka STNK kan? Ya, sekarang udah hafal. Ya, gara-gara butuh penting kalau kita tahu nomor plat nomor mobil kita. Anda juga sama ya. Butuh penting kalau Anda tahu keseluruhan dari overhead crane yang Anda operasikan, mounting crane yang Anda operasikan, ya seperti itu. Oke, kita we go on. Nah, ini panel box elektrik, ya. Ini adalah power supply, ya, harus dinyalakan oleh switch sirkuit breaker yang terletak terpisah namun dapat diakses di lantai kerja. Jadi sirkuit breaker itu sama seperti ya kayak apa ya, emergency shutdown lah, atau sebetulnya MCB ya yang lebih pasnya. Ya, jadi banyak dia. Ini tuasnya nih kan, ya. Kalau kita naikin ke atas berarti dia nyambung, ya, arus nyambung. Ada tulisannya low bay crane, ya, 3
fase. 3 fase nih. Ya, 480 volt. Ya, maksudnya apa nih? Tegangan yang masuk adalah arus 3 fase dengan apa? Tegangan yang besarnya 480 volt. 3 fase apa? Paman tanya. Ayo nih orang overhead crane. Apa maksud 3 fase? Ada bisa jawab nggak? 3 fase. Oke. 1 fase? Ada nggak 1 fase? 2 fase. Ini pasti ini operator-operator yang takut ke strum. Paman yakin nih, ya kan? Kenapa? Mas Mandi, silakan. Mau jawab nih. 3 pas, 3 jalur, Pak. Maksud 3 jalur? 380 watt ininya. Iya, volt, jangan 380 watt. Ya, 380 ada volt. 380 dan 480. Ini kebetulan 480 volt. 3 jalur itu maksudnya ada berapa kabel? Ayo. Kabelnya ada berapa? Seharusnya ada 4, Pak. Very good. Bukan seharusnya, memang harus ada 4. Ya. Ya, ada 4 apa aja? Yang 1 netral, yang 3 arus. Ya. Harus. Iya betul, Ya. Pak. RST. Netralnya N. NRST. Ini yang dibilang 3 fase. Jadi 4 kabel, setrumnya ada 3. Nah, ini kaitannya dengan apa umumnya? Motor listrik. Ya. Motornya pakai motor 3 fase semuanya. Ya. Karena ada motor berapa fase? 1 fase. Ya. Apa itu 1 fase? Contohnya. Apa yang 1 fase? Rumah kita. Ya. Rumah kita itu semuanya setrumnya 1 fase, 2 kabel. Ya, 2 kabel. Yang 1 netral, yang 1 arus. Betul? Ya, makanya dibilang 1 fase. 2 fase nggak ada, ya. Nggak ada 3 kabel, 2 setrum. Walaupun kita kalau belanja kabel ada 3 isi 3. Pak, beli kabel isi 3. Diameter berapa? Ya kan? 1,5, 2,5 kan gitu ya? Ya, 3 kabel itu buat 1 setrum, yang satunya ground negatif, yang satunya ground massa. Ya. Nah, biar apa? Biar nggak short. Ya, kalau kabel stop kontaknya pakai 3 kabel, ya nggak nyetrum tuh kalau ada strum yang short di unitnya mesin cuci misalnya. Ya, kalau nyetrum juga kita mental, bro, nendang. Ya, karena ke ground langsung nendang. Nggak kepegang langsung hitam rambut kita, muka kita langsung berasap. Ya, itu bedanya safety dengan 3 kabel. Ya, satunya negatif, satunya positif, satunya ground, ya. Ke massa. Nah, itu dia, makanya ditempel tuh massanya di depan apa? Di depan ini listriknya. Meteran listriknya, ada kabel masuk ke dalam tanah. Itu dia sambungan yang ketiganya yang kuning. Ya, tapi orang nggak ngerti. Yang dipakai 2 aja. Makanya nggak usah heran kalau kesetrum langsung mati. Yang ngeri, ya kan? Ya, langsung nggak ke netralisir ke ground kayak gitu. Nanti tapi ingat kalau dia yang kesetrum, ya langsung pukul tapak kakinya, ya. Pukul aja tapak kakinya, kanan kiri dua-duanya. Ya, biar kembali netral, ya. Ya, ini udah banyak pengalamannya ya. Orang yang kesetrum di tiang listrik, kesetrum di rumah, jangan lupa ambil benda padat, ketok tapak kakinya sampai dia sadar, bro, ya. Insya Allah bisa sadar lagi, ya. Jadi seperti itu. Oke, guys, ya. Jadi udah ada 1 fase, ada 3 fase. Ini circuit breaker-nya, makanya pakai tuas dia, ya. Kayak MCB dia, ya kan, memutuskan. Tapi nggak hanya ini, nanti ada konektor lagi ke sistem instalasi listrik, ya, PLN-nya. Seperti ini penyambung aja, ya. Oke. Power yang masuk harus beri label dengan jelas. Ini dia. Ya, fed from HP1, CKT dan lain-lain lah. Ini udah lain lagi. Yang penting kita lihat 3 fase 480 volt. Ya. Oke. Kita teruskan. Kemudian sign control. Nah, ini sign control. Ya. Nah, artinya apa? Nah, ini gerakannya. Ya, makanya Pak Ahmad selalu bilang nih. Ya. Jadi biar Anda lihat, oh, ini gerakan
NS-nya berarti gerakan dari troli. Ya. Utara, selatan. Selatannya kemari, ke samping sini, ke depan. Ya. Selatannya ke depan, utaranya ke belakang. Kan begitu ya kan? Ini gerakan troli. Ke sampingnya, yang ke kirinya timur, S. Bahasa Inggris ya. Kemudian ke kanannya west. Ya, apa? Barat. Ya. Oke, ya. Nah, SBUT ya kan begini. SBUT selalu ya SBUT. Nah dia. Oke, kita teruskan. Jadi SBUT ini karena terbalik ya. Ini terbalik. Ya, ini terbalik. Setelah SBUT dari kiri searah jarum jam. Selatan, barat, utara, timur. Ini kan terbalik ya. Selatan ya, barat ke kiri muternya, mestinya ke kanan. Ya, ini terbalik. Ya. Oke, karena apa posisinya seperti itu. Ini nggak boleh hilang, Bro ya. Nggak boleh hilang. Nanti hubungannya ke pendan atau ke remote control. Ada tulisannya semua atas, ada panah dan sebagainya. Ya, tergantung berapa tombol. Ya. Ada tombol tambahannya on off sama tombol tambahannya emergency shutdown. Jadi berarti ada 8 tombol. Ya. Ini 4 tombol. Ya, untuk hoist naik turun 2 tombol. Nanti 2 tombolnya on off atau shutdown, emergency shutdown. Nah, ini dia. Ini ada berapa tombol nih? Ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini on off, ini emergency shutdown. Ini nggak boleh bentok-bentok ya, nggak boleh. Makanya disiapin gantungan nih. Nih, takut dia jatuh ke bawah mentok. Ya, jadi harus terhindar dari tabrakan nih, ya kan, atau mentok dengan benda keras lainnya. Makanya disangkutin. Dan cuma berapa nih? 1 2 3 4. Ya, berarti cuma gerakannya apa nih? Naik turun ke samping kanan, utara, selatan aja nih. Naik turun, utara, selatan. Berarti gidernya nggak bergerak. Ya. Gerakannya nggak ada gerakan timur barat. Ya. Jadi 2 gerakan aja. Naik turun sama utara, selatan. Ya, ini dia. Oh, ini komplit. Ya, oke. Pastikan pendan kontrol terhindar dari benturan. Nah, nggak boleh kan? Ya. Jangan pernah menarik pendan kontrol ditarik, dibetot, ya kan? Bahwa pastikan wire pada pendan kontrol terpasang, wire-nya. Pastikan semua lambang pada pendan kontrol dapat dibaca. Ini kalau hilang, ya dibetulin lagi, dibeliin lagi. Nggak boleh hilang ini ya, ini nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Gambarnya nggak boleh hilang. Ya, jangan bilang udah hafal, ya. Tapi emang standar internasionalnya nggak boleh hilang. Jadi kalau udah kehapus tanda-tanda panahnya, bikinin lagi, ya, bikinin lagi. Kemudian periksa tombol operation, selalu cek emergency stop harus berfungsi. Cek dulu emergency stopnya, tekan, dia mati semua. Kemudian naikkan lagi, putar sambil ke kiri, dia ke bawah posisi aktif lagi, siap untuk bekerja seperti itu. Nah, ini emergency stop. Nah, ini Demak, merek Demak. Ya. Ada berapa nih? 1, 2, 7. Berarti on off-nya nggak ada. Ya. Jadi kalau kita tekan, maka dia mati semuanya. Ya. Maka untuk ngedipnya lagi kita putar dia. Ya, searah jarum tandanya kanan. Dia akan keluar lagi. Plok. Ya. Ada springnya di situ. Nyatakan emergensinya udah nggak bekerja lagi, siap untuk kerja, ya, untuk overhead crane-nya. Oke. Nah, ini arah panahnya nih kan, ya. Dibuat apa nih? Coba di 2 ini buat apa, Mas Sudarmadi? Masa nggak kelihatan? Ayo Mas Sudar. Belum kelihatan ini Pak tampilan HP saya, Pak. Ya Allah, kesian amat ini Pak Darmadi, ya Allah. Ya udah yang kelihatan.
Ya. Up down, Pak. Apa? Untuk up down, naik Mas- turun. Naik turun. Ini naik, ini turun. Iya, Ya. Pak. Ya, ini yang kedua. Mas Syudi, masih Mas Syudi lah, borong aja, Mas. Ya, borong. Apa yang kedua? Itu buat kanan kiri, Pak. Gerakin Apa? ininya. Girder. Bukan. Buat Troli. gerakin troli. Ya, troli. Ya. Bukan kanan kiri, bilangnya utara selatan. Utara Nanti selatan. bingung ya sama girdernya. Ya, kemudian terakhir baru gerakan ya entraknya atau girdernya. Ya, yaitu barat timur atau sebaliknya. Ya. Oke, kita terus ya. Nah, fasten cable system, fasten rel ya. Tergantung tempat gantungannya sepanjang bridge, sepanjang girder yang berusut mengatur jalan listrik yang masuk ke sumber listrik yang terdapat di troli, ya kan? Ini dia. Jadi ada relnya dia, ya kan? Dia nempel di di troli. Ya karena yang gerakin dia, yang troli akan bergerak. Ya, di samping di girder juga, ya kan? Dia ada fastun-nya, fastun namanya. Ya, ini dia. Nah, ini fastun. Kabel-kabel ini maksudnya, ya kan? Anda bisa lihat. Ya, ini dia. Jadi ada mekanisme nanti dia, ya kan? Macam-macam bentuknya. Yang tak terawat, ini contoh yang tak terawat, ya kan? Nyempleng. Ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Ya, ini fason lebih jelasnya tadi pada saat ada view ya, satu unit dari overhead crane yang komplit tadi dengan bagian-bagiannya. Oke, terus hoisting, sistem hoist. Nih, ya, yaitu yang menggerakkan pemuatan naik turun, ya. Udah lihat, yaitu disebut hoist, gerakan hoist untuk mengangkat dan menurunkan barang. Muatan dikait pada hook block menggerakkan belum sehingga dapat menggulung tali kawat baja. Nih, ini gulungannya, lihat ya, ini gulungannya, gulungan wire kawat baja. Ini motornya, ya, ini motornya. Nih, ini nggak langsung gerakin gulungan kan? Ya, tapi lewat gearbox nih dia. Tujuannya apa? Mereduksi putaran RPM motor listrik, tapi mereduksi menjadi putaran yang lebih rendah, lebih lambat, tetapi torsi gulungannya enteng. Ya, torsi gulungannya lebih besar, sehingga pada saat dia menggulung drum atau winch dia akan lebih enteng. Ya, ini dia. Anda lihat di sini, ya kan? Terus ada apa lagi di sini Anda lihat? Motor. Ini motor. Kontrol. Mana kontrol? Ya, Anda mau bilang kontrol yang mana? Ya. Yang kontrol apanya ini belum? Hoist drum. Ini hoist drum. Wire rope. Ini wire rope. Ada wire-nya. Ini ada wire-nya. Main block. Main block. Hook block. Ini hook block. Ya, berarti kontrol. Nih, yang mengontrol putaran. Ya. Ini yang mengontrol putaran. Ini yang lainnya, lihat. Ya, ini udah canggih nih kelihatan. Ini yang lainnya. Ya, ini sama, ada drumnya, ini sama juga kayak gini. Ya, cuman bentuknya beda. Ya. Ini bisa dikategorikan yang one girder. Bisa aja ini satu girder, ya kan? Ya, ini yang double girder. Seperti itu. Anda lihat. Ya, ini dia. Oke, ya. Terus drum. Ini drum. Ya. Lihat drum. Dia punya groove. Ini groove. Groove itu adalah celah, alur tempat dudukan daripada seling. Karena ada juga drum yang tanpa groove, ya. Ya, tanpa groove, nggak pakai groove. Ini jadi licin aja rata. Ya. Kalau dia jika tipenya berbeda sebaiknya dari gulungan yang berlebihan. Ya, artinya apa?
Kalau dia nggak groove, ya nggak pakai grup, ya hindari gulungan yang berlebihan. Biasanya grup ini gulungan satu gulungan aja, ya nggak sampai double. Ya. Oke, kecuali ukuran kren yang besar yang dilengkapi dengan boom teleskopik, ya, kemudian boom lattice, ya, atau mounting kren, ya, itu biasanya gulungannya bisa rangkap-rangkap, ya, gulungan drumnya atau winch-nya bisa rangkap-rangkap. Ya. Kemudian alur pada drum pastikan tidak cacat, ini nggak boleh cacat, jangan sampai salah ya, pakai diameter sling nggak masuk. Jadi kalau dia terlalu kecil grupnya bahaya, ini rusak, ya nanti rusak selingnya. Pasti alur drum cocok dengan diameter wire, nah, sesuai dengan diameter selingnya, alurnya tadi, grupnya tadi. Nanti ada rope guide yang mengarahkan biar gulungannya tetap pada grupnya. Ya, selingnya tetap pada grupnya, tanpa pada alurnya. Jadi dia akan bergerak ini nanti. Ya. Dia akan bergerak. Set ngikutin. Ya, ngikutin grupnya. Ya. Oke, grup rope guide harus bebas dari cacat. Ini grup guide. Grup guide. Grup guide mana? Nih. Nggak boleh cacat. Pastikan grup guide berjalan. Pasti bergeser. Pastikan yang satu jadi maju, ngadu dia nanti. Pastikan spring rope guide berfungsi sempurna. Ya, springnya harus sempurna. Bisa enggak isinya dia pada saat berjalan dia terarah, ya, memposisikan pada grupnya, ya kan, sesuai dengan grup, ya, jadi nggak ada yang keluar jalur selingnya seperti itu. Kemudian bagian yang lain Anda lihat itu soket tadi, ya, sebagai final, ya, mengikat ujung, ya, ujung daripada seling. Nah ini dia ujung harus nempel satu-satu karena ada 2 puli kan, ya, dia 2 puli sehingga dua-duanya bergerak sama. Makanya tadi ada guide rope, ya, guide rope-nya ada 2, ya, berarti gulungannya belitanya di winch ada 2 kanan kiri, satu buat sebelah kiri, satu buat kanan. Nah, itu rippingnya, gulungannya ripping. Ya. Ya, ini dibilang kalau kapasitas buka 10 ton, kekuatan tarik ya 2,5 ton, selingnya nih, maka berapa ripping? 10 dibagi 2,4 ton. Yang tadi Pak Ahmad sudah jelasin. Ya, seperti itu. Jadi memperkuat angkat dari sebuah seling dengan cara menambah ripping atau membuat ripping. Seperti itu. Oke, ya. Itu rippingnya. Nah, ini yang dibilang apa nih? Masters anti tublok, ya. Limiting switch, ya. Jangan sampai nanti hook block ini nempel dengan puli. Ini stoppernya. Ini stoppernya. Ya, jadi bisa ketemu ini nanti. Ya, ketemu bagian hook block. Tag. Dia akan berhenti nanti. Ya, motornya akan berhenti. Namanya limiting switch. Ya, boleh katakan atau nih, ini namanya anti tublok. Ya. Menghindari tublok. Tublok itu beraduan 2 blok. Ya, hook block sama ini. Ini kan ripping. Ini ship yang ada di hook block. Ya. Itu ship yang ada di hook block. Ya, Anda lihat. Nah, ini shipnya atau rippingnya atau pulinya. Ya, namanya shipping guard, ship guard. Ya, awas, ship pastikan bebas dari groove. Ya, maksudnya apa? Ya, groove-nya bagus lah. Gua difungsikan sebagai pengaman yang terjadi nanny guard. Jadi nggak mau loncat-loncat nanti ya. Pindah ya dari satu ship ke ship yang lain ya. Kemudian buat difungsikan sebagai panitia dari jam tadi yang dilompat. Pastikan bearing tidak aus, ya, bearingnya tidak aus.
Karena dia bisa berputar nih ship, maka ada bearing di dalamnya. Ya, di subnya. Oke, kita bikin dia berputar. Oke, kemudian putaran ship sempurna. Memastikan pelumasan cukup pada ship. Pelumasannya cukup. Ya. Oke. Hook. Pada hook harus terdapat SWL. Ini SWL. Ya, ini SWL. Harus berapa ton dia. Swivelnya nih muter, bisa muter. Sama safety latch. Pengunci ya. Pada hook juga berfungsi. Dan mengunci dengan baik. Ini pemeriksaannya bos ya, lagi dicek. Dan kelihatan sepele. Nggak pernah dicek. Oke. Kemudian sistem overload yang tadi Pak bilang kemarin. Ya, kalau dia kelebihan beban dia akan berhenti. Jadi nggak difungsiin. Ya, ada load safety device. Load safety device. Jadi bilang pakai load cell. Ya, load cell itu biasa dipasang di ya crawler crane yang menggunakan boom bukan teleskopik ya, tapi boom lattice. Ya, yang dibilang terdiri dari load cell. Mendeteksi sesuai dengan perubahan nilai hambatan. Ya, jadi yang diukur adalah hambatannya. Ya, hambatan listrik ya, seperti yang terdapat pada crawler crane. Ya, jadi ketika ketarik itu batangan, maka load cell akan bergerak bebannya. Nah, itulah yang menyebabkan perubahan tahanan. Nah, dari tahanan itu yang memunculkan berapa beban yang bisa ditampilkan di monitor. Ya, canggih dah pokoknya. Ya. Ciri khasnya apa? Ya tadi ada monitor beban aktual, yaitu ciri khasnya. Berarti dia pakai load cell, kontrol otomatis. Ya. Seperti itu. Jadi itu menyebabkan nanti sistem nggak bekerja lagi. Ya. Atau pengetahuan informasi buat yang punya alat seperti itu. Oke, ini mekanismenya. Kontaktor. Ya. Semuanya pakai sistem kontaktor relay ataupun PLC. Ya, PLC bisa juga. Jadi komputer yang udah dipaketin kerjanya. Nah, ini limit device yang tadi Pak bilang. Ya. Mencegah tublok. Ya, ini ketemu puli ini dia. Nah, ini ada sticknya. Ya, kalau dia menyentuh, ya berarti dia berhenti nanti. Ini nggak bergerak lagi. Kenapa? Kalau bergerak lagi bahaya dong ya. Tublok. Jadi dua bagian blok akan bersentuhan, tabrakan. Itu nggak boleh. Bahaya. Oke. Kemudian ini juga limiting switch sama. Ya. Jadi mana dia nih? Di end track. Bagian terakhir dari girder. Ya. Limiting device. Kemudian ada central overwinding limiter. Ya. Ini tadi yang dibilang tublok. Ya. Tadi kan belum dijelasin, Pak Ahmad aja yang dijelasin. Kalau di crane, bandul bos. Nih. Ya. Kalau di crane adanya bandul. Namanya bandul apa? Anti tublok. Coba lihat di crane. Ya. Di hook ball-nya, di hook block-nya, ya. Bukan overhead crane. Kalau overhead crane pakai stick. Batangan. Ya. Kalau di mounting crane, kalau dia pakai sling, ya ada bandulnya. Ini yang dibilang anti tublok.
Kerjanya apa? Sama ini. Kalau hook block menyentuh ya stick ini atau menyentuh bandul ini, jadi bandulnya akan naik ke atas, maka switch-nya akan kebuka. Akibatnya apa? Lever buat hoist naik ke belakang kan? Ke belakang ya naik. Itu nggak bisa lagi udah, Bos. Biar digoyakin ke belakang sampai botak sariawan, ya dia nggak mau lagi bergerak. Ya, karena apa? Switch anti two block-nya sudah berfungsi. Ya, jadi itu dia gunanya anti two block. Dibilang limiting switch hoist namanya. Nih limiting switch hoist. Ya, tapi kalau udah di sini namanya anti two block. Nih dia nih. Limiting switch-nya nih, nyentuh hook block. Ya, hook block-nya jadi langsung berhenti. Klik. Ya, karena apa? Motornya di stop sama dia. Harusnya di stop sama limiting switch hoist. Nih cara kerjanya. Kita harus perhatikan. Oke guys. Pak Ahmad. Ya silakan. Mohon izin mau ke kamar mandi bentar. Oh ya silakan. Aman. Jangan ditahan-tahan bikin juga ngantuk bos. Ya, itu bisa bikin ngantuk juga. Nah, kencing itu bikin ngantuk. Oke. Oke, ya. Ini belum ada pertanyaan nih dari tadi nih. Mas Dharma nih. Ya, Mas Danang, Mas Setio, Mas Yudi kecuali Mas Sutarman ya kan? Sutarman boleh juga nanya, Mas Andi, Mas Sutarman boleh nanya. Jangan mentang-mentang saya operator mounting crane, Pak, ya. Karena itu sama nanti hubungannya. Ya pada bagian puli ya kan anti two block ini ada ya mungkin berhubung ya kalau dia nggak pakai seling mungkin ya kan seperti itu. Oke sampai sini. Izin Pak mau ya, tanya. Ya silakan. Di head crane kan ada daya angkatnya itu Pak, maksimalnya berapa? Ya, betul. Itu kalau kita angkat ketinggiannya pengaruh nggak Pak? Enggak. Kalau di head crane nggak pengaruh ya? Enggak. Tetap ya? Iya. Oh, iya. Oke Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Berarti. Ya, karena pada saat kita bahas mounting crane pengaruh kan? Ya enggak? Kalau dia enggak. Jadi dia enggak ada daftarnya. Mas Sudarmadi aman. Ya, jadi nggak ada daftarnya, load chart-nya nggak ada. Jadi udah dihitung 10 ton itu ya sudah pada ketinggian maksimum dia masih bisa 10 ton seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita teruskan ya. Thank you Mas Sudarmadi. Nah, pada ujung dari runway terdapat stopper yang dapat memastikan dari troli. Ya. Dapat stopper. Ya. Pada ujung dari runway. Nah, ini maksudnya ini apa nih? Kira-kira nih. Ini gambar apa nih? Entrak ya, ujung dari girder. Ini limiting switch-nya tadi. Ya. Nah, ini wheel-nya. Rail wheel ya. Ya. Ini runway. Ya, ini runway. Ini entrak. Ya. Ada ujung dari runway terdapat stopper yang dapat memastikan dari itu. Itu namanya tadi limiting speed nih dia. Ya, dapat limiting. Tapi ini gambarnya bukan gambar di troli ya, tapi gambar di entrak ya, di entrak. Terdapat sensor yang bekerja jika travel telah mendekati ujung runway, tuh kan? Ujung runway. Nah, ini ujung runway ini bagian mentoknya maksudnya ya, bagian paling akhir. Maka secara otomatis mengurangi kecepatan. Ini speed limiting. Ya, membatasi speed ya. Limiting speed. Udah ada sensornya. Kalau kata kita sensor mundur di mobil. Ya, sensor mundur di mobil. Kalau udah berapa
senti dia berbunyi bip 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 bip, tapi kalau dekat sekali suruh stop, bip, stop kita. Ya, kalau di keren kan beneran stop, dijalanin terus, ya kan? Nggak bisa jalan dia. Tapi kalau mobil digas terus, nabrak, ya kan? Ya, itu bedanya. Kalau di mobil hanya indikator, aja indikasi. Ya, hanya indikasi kalau dia udah nempel, mau nempel berapa senti lagi. Ya, ya. Yang nyetop siapa? Ya supirnya, ya kan? Kalau ini enggak. Dia udah mengurangi. Nanti yang kerja siapa? Ya kan? Ya brake, ya brake. Ya brake. Lewat mana? Tombol tadi. Remote control yang nggak kita pencet. Selesai kan gitu ya kan? Ya ini dia. Ya. Kalau udah tahu sampai kalau kita lakukan operation sampai ujung. Seperti itu. Oke. Note, operator harus memahami akan adanya perubahan speed otomatis. Ya, jadi udah paham. Ya, udah paham. Jangan digeber terus nih, ya kan? Tombolnya misalnya. Jangan. Karena apa, ngerasa kok mau berhenti nih pelan, ya kan? Jangan. Ya. Walaupun nanti ada stopper, kalau digeber terus, Bos. Nabrak nggak? Ya tetap nabrak loh. Ya kan? Cuman ya itu dia nabraknya nggak seperti orang tabrakan dengan kecepatan tinggi seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah ya warning, ya yang lainnya adalah warning device. Lihat apa ini warning device, ya kan? Dia harus dilengkapi dengan tanda-tanda, sirene, alarm, rotary, ya kan? Rotary lamp. Yang Pak bilang tadi, ketika girder dia bergerak, ya entrak itu bergerak, ujung-ujung entrak membawa girder ke timur dan barat, ini harus bunyi ini, bro. Ya. Karena gerakannya gerakan paling dahsyat dibandingkan gerakan naik turun benda, ya. Gerakan utara selatan dari troli, ya kan? Ya gerakan girder timur barat timur itu lebih dahsyat. Beban yang dibawa coba, ya kan? Bayangin, ya. Bawa girder, coba ya kan? Bawa troli, bawa semuanya. Deng 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 deng. Karena kalau troli kan cuma bawa troli utara selatan, girdernya nggak dibawa. Ya, nggak beresiko. Tapi kalau udah bawa girder, coba, Mas Sudarwadi, di tempat Anda pada saat girder ada alarmnya nggak? Girder bergerak. Ada, Pak. Ada pasti. Iya. Jadi ini nggak boleh rusak kesimpulannya ya. Iya. Nggak boleh mati ya sirenenya. Jadi seperti ini standar internasional. Oke guys, kita teruskan. Sekarang pemeriksaan. Produser operasi dan dalam kerja. Ya, maintenance. Operator jawab untuk memastikan pemeriksaan sebelum pemeriksaan. Namanya P2H. Ya. Pemeriksaan harian. Ya. Atau pengecekan pemeriksaan harian. Ya. Oke. Operator bertanggung jawab untuk memastikan pemeriksaan sebelum IOC. Apa aja yang harus dicek? Dia pahami oleh operator. Visual. Memeriksa secara visual. Keren. Kalau bicara visual kan berarti dengan mata kita. Lihat dengan mata kita. Secara fisik. Apanya? Hoist. Hoist. Hoist itu apa berarti? Sistem angkat-angkut. Naik atas, turun ke bawah. Berarti hook block. Ya. Ada apa aja? Ada seling, ada puli, ada kait, ada latch-nya, penguncinya, ya, ada tulisannya, ya kan? Lifting gear, alat bantu buat ngangkatnya. Apa yang dipakai? Rantai, seling, webbing, ya, round, webbing, ya, serat, tali serat dan sebagainya. Apalagi? Ya, shackle, turnbuckle, ya kan, A-board, semuanya yang dipakai saat kita kerja.
Kemudian pre-use inspection bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi yang dapat mempengaruhi keamanan. Pastilah. Kenapa dilakukan poin nomor 1? Ya, P2H jangan sampai terjadi problem saat melakukan pengangkatan. Operator harus segera melakukan setiap kondisi yang tidak aman kepada atasan sehingga atasan dapat mengatur jadwal untuk perbaikan. Ya. Jadi harus dilaporkan atasan Anda, bukan mekanik, tapi atasan Anda yang dilaporkan. Nah, ini dicek nih, lagi dicek. Ini ceklnya gede banget ya. Oke. Kenapa ya? Hooknya juga besar. Kalau dia terjadi problem, kerusakan, ya jangan lupa digantungin. Ya namanya tagging, ya tagging pada kereta atau hoist. Ini tagging, kasih tagging. Ya, ini kasih tagging juga nih, ya. Kasih tagging. Danger door operate. Siapa nih yang memperbaiki? Mekaniknya siapa? Ya kan? Jadi biar orang tahu, oh, ada gantungan ini di pendannya atau di remote controlnya, berarti rusak. Ya. Ya, ini jangan sampai salah kaprah. Kemudian fungsi brake. Ya. Buat travel brake, fungsi brake, travel and brake. Pastikan rem pada gerakan travel tidak lebih 10% dari high speed travel. Ya. Maksudnya apa nih? Sistem pengereman pada gerakan travel berarti gerakan daripada troli, ya kan? Atau pada gerakan end track juga bisa girder, ya. Tidak lebih dari 10% dari high speed travel, ya. Jadi ada reduce karena pengereman dari high speed travel yaitu 10%. Jadi pastikan pada gerakan travel tidak lebih 10% dari high speed. Ya. Mana remnya? Nih lihat macam-macam. Ada yang remnya pakai magnet, ya, otomatis. Ya. Ini rem output motor, ya, output itu yang direm. Ada yang pakai disk, nih, pakai disk. Ada yang pakai show brake dengan cara ditarik, ya. Kayak tromol. Ini kayak tromol. Ya, ada sepatu remnya di sini. Ini yang ditarik tuasnya buat ngerem. Nah, ini namanya rodnya buat ditarik. Ini yang narik nanti. Ya, ada mekanisme shut off di sini. Narik, lepas, narik, lepas. Ya, ini bagian yang dipakai pad berarti nanti. Bisa dijepit ya untuk ngerem. Ini otomatis. Jadi remnya macam-macam, ya brake-nya macam-macam dan dia bekerja secara otomatis. Ketika tombol nggak diaktifkan, dia lepas tombolnya. Sebetulnya kalau tombol dilepas kan kesimpulannya apa, bro? Apa kesimpulannya tombol dilepas? Motor berhenti kan? Iya. Tapi kan masih ada sisa gerakan. Ya, slosor, nah itu yang perlu direm. Jadi biar seirama, ya kan? Seirama apa? Berhentinya motor dengan ya berhentinya beban semuanya yang dibawa oleh motor tadi. Jadi berat, bos. Ya, ya pasti ada sisa putaran. Kayak RTG tadi yang Pak Mat bilang pelabuhan yang buat kontainer, ya. Itu kalau direm, bos. Nih, kalau tuasnya nggak ada pedal rem, nggak ada. Yang ngerem ada tuas sliper, gantry sebelah kiri. Jadi kalau saya gerakin ke kiri dia, ya udah travel dia jalan. Nah, pada saat saya ketengahin, nah itu brake berfungsi. Anda tahu nggak berapa? Ketika dia udah di netralin ngerem, langsung berhenti. Enggak. 3 meter, bro. Ya. Setelah direm, ya bisa antara 1 sampai 3 meter dia baru berhenti. Ya, baru berhenti. 3 sampai 8 feet. 3 sampai 8 feet. Berarti 1 meter sampai 2,5 meteran, ya. Baru dia berhenti, bos, ya kan? Padahal kan logikanya motornya udah berhenti kan, tapi kenapa masih muter? Ya karena beban tadi, ya. Makanya dia masih bergerak, makanya perlu ya pengereman tambahan. Nah ini Vestrum, ya ini tadi gulungan nih relnya nih relnya, ya.
cek rel untuk kabel benar-benar berfungsi dengan baik. Bisa bergeser nggak nih kabelnya? Ngikutin gerakan troli. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketarik kabelnya, ya kan? Putus dah. Terus cek. Kemudian hook, ya. Apa yang diperiksa di hook? Crack. Crack itu apa? Retak. Bukan pada hook. Ini hooknya kaitnya kebuka, ketarik. Ya. Dia jadi begini. Doer. Jadi doer. Ya. Kemudian kausan. Kausan di mana? Di body hook. Ya. Ataupun di penguncinya. Ini safety latch. Udah nggak fungsi. Udah nggak balik. Ketika dibuka, masukin shackle atau masukin seling, ya dia nggak balik lagi. Udah rusak berarti. Kalau wire udah tadi ya caging, king, stitching, diameternya beda-beda, putus-putus, setrennya ya sama aus. Ya, seperti itu. Kemudian lifting gear, cek. Apa ini cek? Pemeriksaan awal. Ya, pastikan nih plate-nya, lihat. Name plate-nya. Ini name plate-nya, lihat. Dia rantainya fisiknya bagus. Coba Mama tanya. Ya, sama Mas Dharma, komandan. Ngecek rantai, lifting gear, rantai, apa aja yang dicek? Bentuknya Pak, tidak ada yang bengkok. Ya. Bengkok. Dengerin. Bengkok ke dalam dilihat dari depan, dari pandangan buka, bengkok ke samping ketika pandangan sisi samping, ya kan? Bengkok ada dua tuh berarti. Terus apa lagi? Secara ukuran tidak berubah. Ya, ukuran apa? Ukuran rantainya, Pak. Apanya? Ring rantainya itu, Pak. Iya. Jadi kalau ukuran jangan ngomong. Di mata rantainya nggak boleh ngomong ukuran. Nggak ada, ya. Yang ada tadi bengkok ke dalam ketika dilihat dari depan, bengkok ya kan ke samping ketika lihat dari samping, aus, ya kan? Aus, crack, tuh rantainya nggak ada ukuran. Nah, ukurannya muncul pada saat ya dibentangkan. Nah, begitu ya. 10 rantai. Tadi harus sudah punya spek 10 rantai berapa? Berapa mulurnya? Berapa persen maksimum mulurnya? Ayo, berapa persen? Ingat nggak? Mulurnya tadi ayo. Ini berapa persen tadi ya? 10% ya? Banyak amat. Amat aja nggak banyak. Ya, 3%. Ingatin. 3%. Ya, terus jangan lupa lihat spek nameplate yang dikasih tahu sama dia nih. Kemampuannya berapa ton? Ini paling penting. Ya, thank you Mas Dharma. Very good. Oke ya, itu rantai. Kemudian yang lain-lainnya banyak ya, shackle juga itu dikasih tahu. Kalau aus gimana, A-bolt juga ya kan, aus gimana, rusak gimana, ya turnbuckle ya kan, banyak grips ya kan, ya pengunci wedge ya, wedge-nya buat ngelok apa seling ya kan, banyak sekali ya. Jadi harus dicek, tergantung. Nah, sekarang nggak mungkin dipakai semua bro ya. Yang dipakai misalnya rantai aja, atau sling aja, atau webbing sling aja, atau round sling aja, ya kan? Yang sintesis seperti itu. Oke, kemudian reefing, pastikan wire rope tidak terjadi. Ya tidak terjadi cabling, sebenarnya pendul khusus sapi, artinya nggak rapi gulungannya. Nah, ini pemeriksaan ya. Jadi ini sebelum Anda ngoperasiin, Anda ngecek semuanya dulu bro ya. Awas. Jadi kan ini standar kerja Anda. Nanti regenerasi ke anak buah, ke pasukan ya, atau pasukan muda ya kan, rekrut baru. Nah, dia terbiasa nanti dengan senior yang selalu memberikan contoh teladan yang luar biasa. Nih, selain suara alarm, pastikan juga suara tidak normal dari pengoperasian. Maksudnya apa? Ih, ini apa nih? Suara apa nih? Nggak taunya ini kena angin, bro.
Nih. Ininya nggak ada suaranya, tapi ketika ada angin besar itu bunyi nih. Ya, aluminium floy-nya ini kena angin, blok 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 blok. Ya. Dia dengerin apa? Nggak tahu, lihat. Oh, ini suaranya. Awas ya. Jadi missing apa? Listening. Ya, salah denger ya. Dipikir rusaknya di kerennya, di overhead kerennya, nggak taunya ini yang bunyi kena angin. Ya, ini bisa aja terjadi seperti itu. Ini disampaikan karena pengalaman terjadi karena angin. Kemudian safety label and warning device. Ya, safety labels and warning device. Pastikan label informasi yang terdapat pada informasi tetap ada dan tidak hilang. Ya, ini tulisan-tulisan tadi ya 10 ton. Ya, kemudian arah dari gerakan troli utara selatan, kemudian apa gentrinya ya itu juga timur barat ya, itu nggak boleh lepas, nggak boleh hilang ya, kalau hilang beli lagi. Nah, ini gerakan tadi ya, hoist, ini troli ya, di troli utara selatan, ini girder timur barat. Ya, ini namanya transversal. Ini longitudinal, memanjang. Ya, karena paling panjang, ya kan? Dibilang. Kalau Pak bilang kan barat timur, ini utara selatan. Ini transversal. Nah, ini hoistnya naik turun. Ini hoist naik turun nih. Ini hoist. Karena gambarnya sama ya. Nih, salah gambarnya nih ya. Nah, seperti ini. Ini gerakan vertikal, gerakan hoist. Ini gerakan transversal, ini gerakan longitudinal. Longitudinal berarti panjang. Ya, jaraknya paling panjang, gerakannya paling panjang seperti itu. Nah, ini dia tanda-tanda yang ada di ya, overhead crane. Ya, bisa di pendan atau di remote. Ya, ya, kura-kura, kelinci. Ya, kalau kita mau pilih, ya, mau di plan, ya, di overhead crane-nya. Ya, berarti bukan di tombol pendannya ya, bukan. Ya. Kemudian operasi yang perlu diperhatikan adalah pengoperasian informasi, artinya informasi, ya, pemberitahuan 10 ton, ini nomor seri keren, ini nomor seri, ya karena dia bikin banyak, ya, ton keren yang 10 ton banyak banget, biar bedain pabrik pakai seri, ya ini dia. Nah, ini baru ini arah gerakan. Arah gerakannya seperti itu. Oke, ini ada gerakan apa? Ini ada gerakan troli, ini ada gerakan girder, ya, seperti itu. Nah, ini dia. Hoist naik, hoist turun. Girder, ya, timur barat ini troli, ya, ini standar, ini troli. Yang miring adalah girder. Ini sat atau klakson, ya, horn, tin 2 kali, ya, 2 kali jangan sekali, tin. Bahkan kalau di alat berat 3 kali, ya, indikasi 3 kali. Tapi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ini yang bagian di stop, ya, ini dia. Oke, nah ini yang load display, beban aktual saat itu dia ngangkat berapa. Ini load safety device, ya. Ini dia. Ini alarmnya, ya. Atau blink code atau rotary lamp. Pada saat girder bergerak timur barat atau sebaliknya. Diikuti dengan sirine. Oke. Kemudian prosedur pengoperasian, ya. Segala hal yang berhubungan dengan arah pergerakan harus bebas hambatan dan dibuat pelan, hati-hati. Gerakannya hati-hati. Ini nggak boleh nih ya. Ini kebangetan aja, orang lagi kerja dia ada di bawahnya, ya kan? Maksimum 3.000 pounds, sekitar 1,5 ton atau 1.500 kg. Barang muatan yang diangkat tidak dibenarkan digantung pada kren saat orang-orang sedang bekerja dan berada di bawahnya. Jelas. Jangan mengoperasikan kren atau hoist bila terfit atau komponen lainnya masih dalam perbaikan. Kondisi rusak nggak boleh. Jangan melampaui kapasitas kren, ya, rantai, sling atau komponen lainnya, melampaui kapasitas kren, ya.
Jadi apa? Diangkut di luar batas kemampuan kren. Ya, baik itu rantainya, selingnya maupun komponen lainnya. Jadi nggak boleh pakai lifting gear yang nggak sesuai dengan beban yang diangkat. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian prosedur pengoperasian yang perlu diperhatikan sebelum pengangkatan beban, ya. Pastikan metode pengikatnya dilakukan dengan benar. Ngikatnya, riggernya harus benar. Sudut masing mesin tidak melebihi 120 derajat. Sudutnya. Nah, 120 nih. Anda lihat. Nih, ini dua nih. Ya. Ini berapa 120? 120. Nah, 120. 60 tambah 60, ya. 60 di tengah nih. Kalau kita potong 60, 120. Jadi kalau dia dibentang, ya, kalau dia dibentang, ya, lifting gear dibentang. Ini beban. Ini beban, ini beban. Gantungan beban. Ya, Mas Sudi udah ngantuk, coba ya. Biasa itu Mas Sudi, ya. Ngopi dulu kita, ngopi dulu. Alhamdulillah. Mana kopinya Mas Sudi? Ya. Tadi ngeledekin Pak Ahmad yang ngopi. Udah habis, Pak. Ya, Habis, sudah, Pak. bikin lagi. Masih istirahat. Saya ulang lagi. Nggak boleh melebihi 120. Artinya begini, terlalu miring. Ya nggak boleh ya. Jadi harus minimal 120. 90 kan segini nih, ini 90. 120 berarti kira-kira ya segini. Ini maksimum. Ya. Pastikan hook block tepat berada pada titik tengah berat barang, ya, di tengahnya. Makanya ada tengkan bakal, ada apa tujuan buat tengahin, ya. Jadi nggak ada nyamping, benar diangkat, ada hook block. Pastikan barang diangkat benar-benar seimbang, ya. Jangan nggak melintir-melintir, nggak goyang. Pastikan barang yang diangkat benar-benar seimbang, jangan melakukan gerakan yang lain sebelum beda berangkat. Angkat dulu, set, ya, baru gerakan. Jangan Pak kombinasi Pak, ya, sambil ngangkat sambil jalan, ya, nggak boleh ya. Di sini nggak boleh, ya. Kekhawatirannya apa? Goyang, ya. Oke, sekarang Pak Ahmad punya ini nih pertanyaan. Kalau misalnya, ya, beban yang sedang kita angkat pada overhead crane itu goyang, ya, ke arah barat timur, ya. Bagaimana memperbaikinya biar barang itu tetap stabil? Tapi jawabannya nanti Pak Ahmad ke toilet dulu sebentar. 2-3 menit, ya. Mohon maaf ya, ke toilet sebentar. Jadi bagaimana caranya beban itu goyang berayun arah barat timur? Bagaimana menghentikannya? Itu pertanyaannya. Sebentar, makasih. Boleh. Yang 4, Mbak nggak makan, Mas.
Oke, udah ada jawabannya? Iya, iya. Pak Sudarmadi ini luar biasa ini. Selalu, always. Saya senang banget ya. Mudah-mudahan Pak Sudarmadi bisa Lagi ngantuk. generasi penerus saya ya. Pak Sudarmadi jangan khawatir kalau udah menguasai, ada event-event pembelajaran di kantor, tampil ya. Tampil, misalnya ngejelasin orang-orang yang baru, ya kan? Kayak begitu. Nanti biasanya manajemen melihat penampilan kita, ya, bicara kita, ngejelasin dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi biar ada peningkatan dalam bekerja. Oke, yang lainnya Mas Dharma. Jadi jawabannya apa nih? Jawabannya apa nih? Siapa yang mau jawab? Ketika goyang arah barat timur, ke barat dan ke timur goyang. Pak Sutarman juga bisa jawab, nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak bisa kalau di mounting crane nggak ada. Ya. Kalau dia goyang, ya patokannya itu tadi tuck line. Ya, alat bantunya cuma tuck. Jadi nggak bisa dikondisikan biar dia lurus, nggak bisa. Ya. Oke, apa jawabannya? Siapa yang mau jawab? Mas Sudarmadi? Kalau goyang, beban yang diangkut sedang menggantung di overhead crane, dia bergerak timur barat atau sebaliknya. Bagaimana membuktikannya? Ya, silakan. Kita redam dulu, Pak. Kita redam, berhenti, stuck sebentar, kita turunkan. Kita turunkan, kalau ada space bisa turun. Kalau nggak ada space turun. Nggak ada space turun, stuck, berhenti aja, Pak. Masih goyang dong. Jadi lambat nanti kerja Anda. Sementara Anda harus cepat-cepat ya memobilisasi beban tadi, ya kan? Kalau dibalik, Pak? Nah, dibalik apa maksudnya? Itu arahnya kan goyangnya barat timur. Ya. Kita arahin ke selatan apa utara? Nggak bisa. Nggak bisa. Makin goyang. Ya. Jadi caranya begini, Bro. Pak Sudarmadi dan yang lainnya. Ketika dia goyang ke timur, ya maka arahkan ke timur. Awas, ya gerakin. Maksudnya arahkan itu gerakin ke timur. Pas dia lagi goyang ke timur, kan tadi kan sempat berhenti, ya. Kan Anda berhenti tadi. Nah, kan masih goyang dia. Barat, timur, barat, timur. Ketika dia ke timur, gerakin ke timur, ya. Apanya? Apanya berarti? Gantry apa? Girdernya kan. Set. Kalau dia ke barat, gerakin ke barat. Iya, dia akan berhenti nanti. Oke ya. Sama berarti juga. Kita ikutin, Pak, ya? Iya, sama aja utara selatan. Gerakan utara selatan. Ya udah trollingnya. Pada saat kita berhenti sejenak, pada saat dia ke utara, kita gerakin ke utara. Set. Iya. Nah, ini dia. Karena mungkin Anda nggak pernah pada saat ngangkat goyang mungkin ya. Jadi ini emang istilahnya kejadian-kejadian yang terkadang di luar dugaan kita. Seperti itu. Oke ya. Oke ya. Ada lagi? Masukan mungkin yang lain, cara yang lain? Kayaknya nggak ada sih kayaknya. Ya kecuali tadi diturunin Pak. Ya kan? Diturunin kalau ada space. Kalau nggak ada space ya kayak tadi. Yang harus kita lakukan. Oke ya. Kemudian pastikan hudok dapat di tengah barat. Pastikan barang yang diangkat benar-benar seimbang. Ya, tadi jangan sampai goyang-goyang. Jangan melakukan gerakan yang lain sebelum tanda benda berangkat. Ya, angkat dulu, pastikan baru gerakin. Jangan sambil ngangkat, sambil gerakin, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kemudian pastikan dimensi barang sesuai dengan penempatan. Ya, tempatnya di mana, barangnya di mana. Ya, jangan nggak lihat space-nya. Ya, akhirnya nggak pas, mubazir kerjaan Anda. Ya.
Makanya estimasi perlu banget. Beban yang mau diangkat, berapa dimensi panjang lebarnya, kemudian area pemindahannya juga udah dipastikan. Jangan sampai dia menutupin jalan. Ada space Pak, tapi nutupin jalan. Ya nggak benar. Ya, makanya kembali lagi kekuatannya di layout. Ya, orang yang melayout Anda. Ya, ketika Anda harus menyusun barang-barang yang ada di warehouse, di gudang atau di workshop, ya, maka Anda harus sudah tahu nih layoutnya dibuat ini buat ini, dibuat ini. Ya, apalagi kalau hasil produksi kan itu kan, yang memang harus ditumpukin misalnya di pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya bikin apa, ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat di konstruksi luar biasa. Ya, Anda tahu nggak stasiun RLT, ya, nah stasiun RLT, ya kantor Pak Ahmad bikin tuh bos, ya, yang bulat-bulat itu ya kan, ya, jadi kita punya divisi namanya CCI. Columbia Crown Indonesia, dia dapat order 6 ya, 6 stasiun. Itu dari Bukaka dapatnya kita. Karena yang dapat order Bukaka. Ya. Jadi kita dapat order itu, ya. Sampai bikin molding buat jembatannya itu ya kan. Kita juga bikin itu. Ya, kita ada divisi CCI buat kontraktornya ya, buat konstruksi. Ya. Jadi sempat, tapi akhirnya keburu bangkrut, ya dikasih yang 2-nya ke perusahaan lain. Baru selesai 4, 2-nya dikirim perusahaan lain. Kemudian ya selesai ya, pastikan tinggi angkatan disesuaikan dengan maksimum angkatan ya, kemampuan angkat maksimum, jadi menyesuaikan dengan konstruksi daripada overhead crane kita. Kemudian jangan pernah meninggalkan remote control saat barang muatan sedang bergantung ya, nggak boleh ya. Jadi harus diturunkan, ya diturunkan dulu, ya kan, posisi turun, kembali ke lantai. Jangan pernah menarik kabel klaster menggunakan kabel pendek, yang nggak bisa, nggak boleh. Ya, kemudian kenali terlebih dahulu lokasi di mana tempat untuk pemutusan aliran listrik pada switch bila mengalami kejadian luar. Emergensi aja udah ya. Sebetulnya emergensi udah mematikan semua sistem yang ada di overhead crane. Kemudian bila aliran listrik tiba-tiba padam, ya, tempatkan panel kendali dalam posisi off. Nih, padam misalnya, off, nggak boleh di on. Emang kenapa Pak? Kalau tiba-tiba nyala, dia sudah on, kita nggak tahu sistem yang ada overhead yang kemungkinan rusak, dia jalan sendiri bos. Ya, awas nih, ini yang di luar kemampuan kita. Terkadang ada short misalnya, ya, ada yang bikin dia bekerja sendiri di motor-motornya, ya, kondisi mati lampu, sirkuit breakernya di posisi on misalnya, ya kan? Atau pengaktif overhead-nya di posisi on, tiba-tiba nyala lampu, ya PLN hidup. Nah ini yang kita tidak diinginkan, kita jangan sampai terjadi yang kita inginkan, seperti itu, ya. Kemudian pastikan dan listrik terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan, matikan, bebas dari setrum, ya. Kemudian kasih lockout atau take out yang tadi tempelan, ya, informasi bahwasanya kondisi overhead-nya sedang problem atau sedang rusak. Kemudian safety housing, hal yang perlu diperhatikan selama proses pengangkatan berlangsung. Hindari pengangkatan dan penurunan secara mendadak, ya, disentak, duok, gitu ya. Awas. Problemnya di mana dia? Semua struktur yang ada di overhead crane, ya, terutama di seling juga. Kemudian selalu perhatikan halangan atau rintangan yang ada. Awas yang bikin nanti benturan dan sebagainya karena halangan. Jangan meninggalkan kontrol dengan beban tergantung sudah tadi, jangan gunakan untuk menarik atau menyeret beban. Jadi nggak bisa, ya, posisi hook blocknya di sebelah tengah, bendanya di sebelah kiri. Jadi udah ditarik itu hook blocknya, ditempelin, ya. Jadi pas dia bergeser dia narik, geser benda nggak boleh, ya, nyeret benda nggak boleh, ya, seperti itu. Harus lurus nih dia nih, harus lurus. Ini kayak Sharp ya bos ya, ini Sharp roda ini kayaknya. Ya. Apa yang menjadi tanggung jawab operator? Ya, operator bertanggung jawab terhadap operasi yang aman. Operator harus mengembangkan perilaku aman untuk melindungi dirinya sendiri atau ada orang di sekitarnya atau barang yang diangkat atau barang-barang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai terjadi benturan dan sebagainya. Ya, operator harus berakrab dengan operasi dan fungsi utama kontrol dan instrumen menguasai semua, ya,
menguasai semua bagaimana mengoperasikan ya overhead crane A sampai Z ya seperti itu. Kemudian operator terbiasa dengan kondisi operasi yang mungkin memerlukan tindakan penjaga keselamatan. Artinya dia udah terrecord di pikiran dia, di benak dia hal-hal yang menyebabkan accident ya. Jadi sampai kalau dia rusak, overhead rusaknya kayak apa dia hafal ya. Nah, jangan meremehkan. Artinya apa? Dia harus melakukan tindakan preventif. Stop ya kan. Jangan sedikit lagi baru accident baru ya kan, problem besar. Kemudian operator harus memenuhi peraturan keselamatan dan praktek kerja yang aman ya seperti itu. Oke, ini lagi training ya. Ini adalah training. Padahal cuma masalah sepele, cuma overhead crane, tapi luar biasa trainingnya, Bos. Ya, karena bicara crane itu bukan bicara hal yang enteng. Ya, apa? Damage or death. Ya, damage or death. Ya, atau injury or death. Kenapa? Kalau nggak lu cacat mati. Ya. Itu dampak yang ditimbulkan. Kemudian ada pun yang harus diperhatikan pada saat menggunakan lifting gear sebagai alat bantu angkat, ya kan? Lakukan pemeriksaan peralatan sebelum, selama, dan setelah ya dipergunakan. Oke, ya. Sebentar. Pak Heri monitor. Ya Pak, gimana Pak? Pak Heri, ini kalau kita selesai nggak sampai jam 4 boleh Pak? Silakan Pak, diatur saja Pak. Oke, siap. Oke, thank you Pak. Ya. Yang buat ujian praktek Pak, nanti Bapak yang ini Pak, karena kan ini Bapak kesempatan Pak. Siap. Ya, jadi kita nanti sampai saat ini saya belum ada kabar. Jadi sudah ada ya. Sudah ada untuk apa? Untuk mounting crane-nya sudah ada, sudah dapat. Ya, cuman saya masih nunggu informasi waktunya. Saya udah sampaikan pagi-pagi. Ya, pagi-pagi. Saya coba hubungin sebentar ya. Saya coba hubungin sebentar yang orangnya. Sebentar, ya. Yang OHC di PTI ya Pak ya, tetap ya. Iya, aman. Kalau yang overhead crane 4 orang aman, lokasinya sudah pas. Makanya kita ngikutin yang mounting crane. Kalau mounting crane bisa pagi-pagi misalnya, ya kan, sebelum jam kerja, ya kita yang mounting crane dulu, Pak Heri. Ya, yang mounting crane itu Pak Andi sama Pak Sutarman Pak. Iya, Pak Andi sama Sutarman. Assalamualaikum. Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus itu gimana? Nah, gimana? Iya, nanti kontak operatornya saya kasih. Terus? Dia udah ngasih alamat katanya di Babek. Iya siap. Nanti Bapak Yang dari Bogor Mas Jangan sama Mas Budi siap ya hari Senin ya Mas ya. Berangkatnya jam berapa Pak ya? Iya nanti info dari Pak Ahmad. Ya pagi sih Mas. Oke, nanti saya koordinasi sama HRD-nya Pak ya. Iya Mas. Termasuk Mas Dharma yang dari Legok juga tuh Mas ya. Untuk kumpulnya tuh di sana jam berapa Pak? Maksimal Pak? Pak Ahmad masih di mute Pak. Alhamdulillah. Jadi begini, mas-mas semuanya. Nah, jadi nanti
diinformasikan lewat grup Pak Heri. Ya, nanti saya komunikasi dengan Pak Heri karena sampai saat ini ya sudah ada unitnya buat ujian praktek. Ya kan, cuman koordinasi jam aja nih yang belum ketemu. Ya, tapi Pak Ahmad sudah bilang pagi sebelum jam kerja. Ya misalnya jam 7 atau setengah 8 kita mulai. Setengah 8 kita mulai untuk mounting crane dulu, habis dari mounting crane baru kita ke Intrako, ke tempat kantornya Pak Ahmad. Ya, untuk overhead crane. Ya, mudah-mudahan ini nanti sore ini kita dapat informasi. Ya Pak Heri ya. Nanti bisa di-share. Ya, tadi ada tawaran lagi sama Pak Ahmad. Kalau yang mau nginep di kos-kosan silakan. Ya. Pak, ujian online-nya kita di mana Pak Heri? Kata-kata di Intrako aja Pak. Di Intrako. Iya Pak. Oke, siap. Kalau begitu. Oke ya. Aman. Ya. Berarti. Oke, Pak Heri nanti dapat informasi dari kami ya. Dari saya pribadi ya. Ya. Pak, kalau yang AHC mah tentu jam berapa Pak di Intrako Pak? Jam 8 Oh. aja. Ya, overhead crane ya kalau mau langsung ke Intrako itu bisa jam 8 udah di Intrako. Ya. Iya. Jam Kalau 8. harapkan langsung ke Intrako aja Pak. Boleh, siap. Silakan. Yang dari Bogor, dari Legok, sama dari Jati Asih ya satu itu langsung ke Intrako sesuai dengan yang saya share di grup. Kemudian untuk yang truk crane itu yang dari satu ya dari arah panjang itu nanti kita nunggu info dari Pak Ahmad untuk standby di sana apakah di Intrako langsung ataukah di tempat yang lain seperti itu. Tapi kemungkinan nggak jauh dari Intrako itu ya Pak. Ya. Babek. Insya Allah Babek. Oke, Pak Heri. Ya Pak. Ya nanti diinfoin ya. Mas Sutarman sama Mas Sutarman sama Mas Andi ya. Nanti diinfoin dari Pak Heri. Oke, kita lanjut ya. Dikit lagi ini materinya. Sekarang kita masuk ke ini tadi ya. Prosedur pengoperasian. Ya. Masih ada 12 slide lagi. Ya. Oke. Ini tadi sudah ya. Nah, tadi sudah ini. Lakukan pemeriksaan peralatan sebelum ulang. Selain tidak boleh berpuntir, selain tidak diperkenankan dibuat simpul, ya nggak boleh memasang bot atau alat lain ditambahin nggak boleh, ya dia harus dilindungi apabila melalui tepi sudut yang tajam. Artinya kalau ngangkat barang-barang yang tajam, boxnya pelat dan sebagainya harus ada proteknya. SWL yang diperhitungkan ini SWL-nya, ya ini SWL, ya ini dia SWL. Ada muncul SWL. Ya, atau inspek daripada lifting gear-nya. Nah, ini dia ya macam-macam ya metode pengikatan. Ada yang seperti ini ya kan, ini yang dibilang cuk, ini cuk ya, jerat. Ya, ini sistem gendong lihat ya. Harus seimbang, intinya harus seimbang. Ini dia. Ya, ini intinya harus seimbang. Ini gendong. Ya. Nah, ini nggak boleh lebih dari 120 derajat, yang maksud 120 derajat. Ini nggak boleh lebih dari 110 derajat. Ini nggak boleh 10 derajat. Ya, seperti itu. Kemudian model yang lain lifting gear seperti ini. Ya, ini yang boleh. Ya, ini bang boleh. Ini posisi. Ya, kalau dia rusak ini apa? Tepinya bahaya. Ya, bikin rusak. Tepinya kan lancip ya. Pakai alat pelindung seperti ini. Ya, ya ini pakai alat pelindung. Proteknya seperti itu. Ya, oke. Kemudian pastikan lifting gear memiliki sertifikat, pastikan telah diinspeksi, ya ada biro klasifikasi, sertifikasi, ada nameplate dan telah di tagging, ya kasih apa tag informasi. Nah ini problem-problem yang terjadi, ya seperti ini, ya nih putus, ya nih ya, rusak jadinya kan, tajam, ya putus. Ini webbing sling nih pas ini, ya webbing ini webbing semua, ya. Nah, ngangkat ini dia buat apa konstruksi ya Anda lihat angkat beban 3 cm di lantai. Metode ya untuk test load tekan maksud out American stop, pastikan baru tidak mengalami pergerakan. Artinya kalau kondisi begini kita matiin ya.
untuk pastikan bahwa ini nggak ada masalah krennya. Ya, diangkat 30 cm matikan. Ya, karena kita mengangkat barang yang banyak kan. Ya, bukan satu itu aja, maka test slot. Namanya test slot. Ya. Karena kita mau angkat barang yang banyak. Satu oke, berarti semua oke. Berarti keren, no problem. Brake-nya oke. Ya. Karena brake paling bahaya. Kalau nggak sampai dia nggak fungsi. Nah, ini udah ya. Udah. Tangan udah. Kemudian parkir. Posisikan girder pada tempat yang aman. Posisikan hook hoist yang tidak menghalangi dapat membahayakan bagi orang yang dan benda di bawahnya. Jika menggunakan manual hoist, pastikan rantai penarik digantung, ya kan? Ya, pastikan remote control pada posisi off. Sebaiknya remote control jangan tergantung bebas. Pastikan sistem elektrikal dijawabkan pada panel kontrol. Ini kalau udah nggak kerja, ya, selesai bekerja seperti itu. Ya, ini udah ya, sudah bentuk keren dan apa sebagainya. Oke guys, ini selesai. Ini semua udah dibahas tadi, ya. Selesai. Terima kasih banyak Pak Heri yang selalu mengguiden pada training ini. Rekan-rekan semuanya, ya. Waktu kita udah selesai, tinggal nunggu informasi terkait dengan pelaksanaan hari Senin. Ya, jadi sebetulnya Pak Ahmad masih banyak waktu, tapi diupayakan hari ini tuntas, ya, untuk persiapan ya mounting crane, ujian praktek mounting crane seperti itu. Nanti ujian online-nya juga kita dilakukan di Intrakopenta TBK, ya, biar tahu kantornya Pak Ahmad, kantornya Hari Sanjaya Kreasindo. Ya, untuk khusus praktek. Ya, jadi kantor ASK itu ada 2. Ya, yang satu di Asapiyah, kantor pusat, tapi untuk pelaksanaan prakteknya itu di PT Intrakopenta TBK. Ya, seperti itu. Jadi hari-hari Pak Ahmad lebih banyak ke Intrako ketimbang ke HSK. Ya, kadang-kadang aja kalau ada urgent penting ke direksi, ya, ke Pak Ateng, baru Pak Ahmad ke HSK, ya, di Asapiyah. Persis di kampus, ya, Universitas Asafiyah. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Apresiasi buat semua rekan-rekan, ya, Mas Sutarman, Mas Danang, ya, kemudian Mas Sudarmadi, Mas Syuhdi, Mas Andi dan Mas Dharma, ya, yang bisa mengikuti training ini secara sesama. Mudah-mudahan apa yang Pak Ahmad sampaikan setidaknya tersimpan, terpahami, ya, bisa digunakan buat bekerja, ya, walaupun cuma sedikit, ya, karena memang training kita hanya singkat 2 hari seperti itu, ya. Terima kasih banyak, apresiasi mewakili Hari Sanjaya Kreasindo. Nanti ketemu lagi, kita ketemu langsung sama Pak Ahmad insya Allah di hari Senin, biar jelas ngelihat ompongnya Pak Ahmad kayak gimana, ya kan. Oh, Pak Ahmad kayak apa, kayak gitu, ya. Ya, itu aja saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan yang Pak Ahmad sampaikan, baik tutur kata maupun informasi yang kurang lebih detail karena waktu yang terbatas. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat bekerja semuanya. Siap-siap untuk ujian. Izin lift, Pak, ya. Ya, silakan.